Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang regresi berganda menggunakan data cross section dengan software eViews. Di sini saya menggunakan eViews 12. Pertama kita langsung buka eViews-nya. Ini di X saja. Kita file, kita impor filenya, foreign data as a work file, karena di sini kita pakai Excel. Data cross section, kita open. Di sini sudah ada nama negara, inflasi, pengangguran, dan GDP. Kita next saja, next, kemudian finish. No, ya di sini sudah terlihat nama variabelnya. Kemudian langsung saja kita lakukan regresi bergandanya dengan klik quick estimate equation. Kita tulis variabel dependentnya. Di sini kita menggunakan GDP dan C untuk konstanta, inflasi, dan pengangguran. Terus klik OK. Ya, di sini sudah terlihat nilai koefisiennya. Tetapi pertama-tama kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama kita lakukan uji normalitas. Klik view, residual diagnostic, histogram normality test. Ya, di sini terlihat probability-nya 0.4995, yaitu lebih besar dari 0,05 atau 49,95%, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dengan data yang sama ini kita melakukan uji yang kedua, yaitu heteroskedastisitas. Sama, klik view, residual diagnostic, heteroskedasticity test. Di sini ada banyak tes heteroskedastisitas, ada Bruce-Pagan, Harvey, Getzer, Arch, White. Kita menggunakan yang Getzer. Oke. Di sini untuk variabel inflasi probabilitasnya 0,2688 dan pengangguran 0.9220, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan nilai variabel independen lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita uji multikolinearitas dengan VIF. Sama, kita klik view, tapi kita klik coefficient diagnostic, terus varian inflation factor atau VIF. Kita klik uji multikolinearitas itu untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam sebuah model regresi. Di sini terlihat bahwa nilai VIF kurang dari 10 untuk variabel inflasi dan pengangguran. Jadi untuk variabel inflasi dan pengangguran dua-duanya lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya kita lihat untuk variabel regresinya. Estimate equation, GDP, C, inflasi,
pengangguran. Oke. Pengangguran. Oke. Koefisien konstanta ini sebesar 3,328 dapat diartikan bahwa tanpa adanya variabel inflasi dan pengangguran, nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,328,472 satuan. Yang kedua, nilai koefisien variabel inflasi sebesar minus 0,03666 atau sebesar 3,66%. Artinya jika tingkat inflasi meningkat 1% dan yang lain konstan, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 3,66%. Untuk nilai koefisien variabel pengangguran sebesar minus 0,055486 atau 5,548%. Artinya jika tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 5,548%. Dilihat dari F hitung ini sebesar 9.898959 lebih besar daripada F tabel dan probabilitasnya 0,002829, yaitu kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk R-square-nya nilai adjusted R-square sebesar 0,559720 atau 55,97%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel inflasi dan pengangguran mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 55,97%, sedangkan sisanya sebesar 44,028% dipengaruhi oleh variabel lain. Demikian pembelajaran kita mengenai regresi berganda data cross section menggunakan software Evius. Terima kasih.